Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang intervensi dengan pendekatan kognitif behavior. Nah, di sini ada anggota kelompok. Next slide, Kak. Nah, di sini ada Iva Julfiani, ada Wida Standing Room, Nurul Aisyah, Anindya dan Bagaskara, dan saya sendiri yaitu Muhammad Zainal Abidin. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Nah, dari kata Cognitive Behavior Therapy di sini kan ada kata kognitif dan juga behavior ya, teman-teman. Nah, artinya ya memang terapi ini tuh merupakan perpaduan gitu ya atau gabungan antara eh, teknik terapi kognitif dan juga teknik terapi behavior gitu. Nah, awalnya itu kan memang yang lebih dulu muncul itu teknik terapi behavior gitu ya. Namun teknik terapi perilaku atau behavior ini itu memiliki apa ya disanggah oleh teknik terapi kognitif gitu, di mana teknik terapi behavior itu kan tidak dapat menjelaskan gitu ya bagaimana sih proses perubahan yang memperhatikan mengenai perasaan, kemudian keyakinan dan juga proses kognitif dari seseorang gitu. Nah, akhirnya muncullah ini teknik apa ya memenuhi sanggahan atau kritik dari teknik terapi sebelumnya gitu. Nah, jadi kemajuan di antara kedua teknik tersebut itu akhirnya itu memunculkan suatu teknik baru gitu yang akhirnya digabungkan ya atau dipadukan antara kedua teknik tersebut hingga yang saat ini disebut atau dikenal dengan istilah cognitive behavior therapy atau CBT itu sendiri. Nah, para ahli yang tergabung dalam National Association of Cognitive Behavioral Therapists ini mendefinisikan CBT itu diartikan sebagai suatu pendekatan psikoterapi yang menekankan peran penting mengenai berpikir bagaimana kita atau manusia itu merasakan dan juga mengenai apa yang kita lakukan gitu. Nah, pada dasarnya teori kognitif behavior itu meyakini gitu ya bahwa ternyata pola pemikiran manusia itu dibentuk melalui adanya proses stimulus, kemudian kognisi dan juga respon yang biasa disingkat dengan SKR gitu ya, di mana ketiganya ini saling berkaitan dan juga membentuk suatu jaringan SKR gitu di dalam otak manusia. Nah, selanjutnya proses kognitif itu menjadi faktor penentu gitu, bagaimana seseorang itu dapat berpikir, kemudian merasakan sesuatu dan juga bertindak gitu. Namun selain itu adanya keyakinan bahwa ternyata manusia itu memiliki potensi nih untuk menyerap tidak hanya pikiran yang sifatnya itu irasional, ternyata juga tidak hanya pikiran yang sifatnya itu rasional, tapi juga irasional. Nah, di mana pemikiran irasional inilah yang nantinya itu dapat uh, menyebabkan gitu ya munculnya gangguan emosi dan juga tingkah laku yang menyimpang. Nah, dari situ CBT ini diarahkan untuk memodifikasi fungsi berpikir, kemudian merasakan, bertindak dengan menekankan peran otak untuk menganalisis, kemudian memutuskan, bertanya, bertindak, dan juga memutuskan kembali apa sih yang akan dilakukan oleh seseorang. Gitu. Nah, kalau di dalam proses konseling, ini CBT itu bertujuan untuk membantu klien gitu ya, agar dapat menjadi pikirannya itu lebih sehat gitu, dengan cara memperoleh pengalaman yang sifatnya itu memuaskan dengan cara memodifikasi pola pikir dan juga perilaku tertentu. Nah, kan CBT itu kan gabungan gitu ya antara kognitif dan juga behavior gitu. Nah, kalau dari terapi kognitifnya itu di dalam konseling itu memfokuskan pada upaya pembelajaran untuk klien itu agar
memiliki cara berpikir yang lebih positif gitu mengenai berbagai hal atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan si klien ini, dan juga sehingga tidak hanya menekankan pada bagaimana permasalahan ini atau gangguan yang dialami klien itu dapat terselesaikan gitu. Atau dengan kata lain, konseling kognitif itu memfokuskan pada kegiatan untuk mengelola atau juga konseling behavioral itu memfokuskan pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan klien dengan cara menentukan dengan adanya reward gitu ya untuk mendorong klien ini untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang dikehendaki atau juga memberikan punishment gitu ya atau hukuman sebagai konsekuensi yang tidak menyenangkan gitu kan, untuk mencegah agar klien ini tuh tidak melakukan tindakan yang tidak diharapkan gitu atau tidak dikehendaki untuk muncul gitu. Nah, lalu apa sih tujuan dari terapi perilaku kognitif itu? Nah, ini menurut menurut C4 dan juga Horace G itu disebutkan bahwa CBT itu memiliki peranan untuk memperbaiki keberfungsian sosial dengan cara membantu klien itu untuk mempelajari cara yang lebih realistis gitu, dan juga berpikir secara positif untuk mempersepsikan segala sesuatu, kemudian memikirkan mengenai makna hidupnya gitu. Untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, teknik atau metode cognitive behavior therapy. Yang pertama ada operant conditioning. Operant conditioning ini ada dua prinsip yang sering dipakai, yaitu bagaimana kebiasaan itu dipelajari dan teknik yang digunakan untuk modifikasi perilaku. Nah, teknik ini digunakan jika di tempat konselor itu sebaik dengan lingkungan tempat masalah konseli tersebut terjadi. Apabila konseli merasakan adanya koneksi yang positif dengan konselornya, maka konseli ini akan menerima arahan dari konselornya. Konselor ini dapat menjadi seseorang yang memberikan dukungan potensial untuk mengubah perilaku konseli. Konselor ini juga memutuskan perilaku apa yang harus diubah, dan jika teknik reinforcement sesuai dengan kondisi konseli, maka konselor akan menggunakan teknik tersebut biasanya dalam bentuk verbal. Teknik yang kedua yaitu desensitization systematic, di mana teknik ini berusaha untuk menghapus atau mengganti respon takut dan cemas dengan respon relaksasi, dengan cara mengutarakan permasalahan secara berulang dan berurutan dari respon takut yang paling berat sampai respon takut yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseli. Desensitisasi sistematik ini digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif. Ia juga menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihapuskan. Jadi klien ini diekspos secara berkala. Klien diekspos secara berkala kepada objek yang dia takuti dan diikuti dengan latihan relaksasi. Nah, relaksasi ini relaksasi progresif. Bisa kecemasan klien itu meningkat
ketika melihat objek tersebut. Teknik ini efektif untuk biasanya gangguan kecemasan, fobia. Kemudian prinsip dari teknik ini yaitu menghambat ekspresi rasa takut klien dengan mendorongnya dengan stimulus yang dikondisikan. Stimulus itu yang dia takuti. Jadi di sini klien juga harus melakukan relaksasi karena relaksasi di dalam teknik desensitization sistematik ini sangatlah penting supaya nantinya itu kecemasan yang terjadi saat diberikan stimulus itu bisa hilang secara berangsur-angsur. Nah, ada beberapa langkah dalam melaksanakan teknik ini. Biasanya yang pertama itu memberikan konseli rasionalisasi. Yang kedua itu relaksasi training, yaitu biasanya teknik pernapasan karena ketika konseli merasa cemas, itu akan terjadi ketegangan pada otot. Kemudian yang ketiga itu konselor dan konseli bekerja sama dalam membangun bayangan tentang hierarki dan kecemasan. Jadi di sini klien diberikan stimulus mulai dari yang paling kecil atau yang paling ringan sampai yang paling besar atau yang paling berat. Kemudian teknik yang ketiga yaitu ada flooding. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara membanjiri konseli dengan situasi penyebab kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikendaki, sampai kondisi konseli itu merasa sadar bahwa kecemasan itu sebenarnya tidak terjadi. Teknik ini, konseli atau klien itu dihadapkan langsung pada sumber atau hal yang membuatnya merasa takut atau cemas. Contohnya, ketika klien takut akan ketinggian, maka klien tersebut akan langsung dihadapkan dengan menempatkan klien pada tempat yang tinggi dan mengarahkannya untuk melihat ke bawah. Maka akan timbul rasa cemas pada dirinya. Pembanjiran ini harus dilakukan dengan hati-hati karena mungkin akan terjadi reaksi emosional yang cukup tinggi. Apabila metode ini dilakukan oleh konselor yang tidak berpengalaman, maka bisa menyebabkan konseli ini merasa stres. Ada 2 teknik atau 2 macam cara dalam menerapkan teknik pembanjiran ini. Yang pertama yaitu in vivo, di mana konselor ini mencoba membawa konseli hadir pada situasi atau stimulus yang menimbulkan rasa takut dengan segera selama terapi berlangsung. Biasanya teknik flooding ini untuk trauma ringan. Jadi nanti konselor itu mengamati perilaku yang muncul dan apakah ada perubahan perilaku pada step by step-nya. Teknik yang kedua dari flooding itu adalah imagery, yaitu di mana stimulus yang menakutkan dihadirkan dengan membayangkan. Tadi kan ada yang dilakukan secara langsung di tempat ya, tapi ini bisa dilakukan juga dengan menghadirkan dengan membayangkan, di mana konselor itu akan membuat gambaran situasi yang sama sehingga menimbulkan rasa takut yang semakin mencemaskan gitu. Pengalaman konseli membayangkan itu tanpa disertai akibat yang dahsyat, yang dapat menurunkan tingkatan rasa takutnya, dan dia akan siap menghadapi situasi yang sebenarnya. Jadi dalam flooding itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keamanan. Dalam prosesnya harus ada orang yang membantu relaksasi dengan
konselor juga harus memiliki pemahaman tentang teknik relaksasi. Kemudian ruangan yang aman harus diperhatikan dalam proses teknik flooding ini. Biasanya sebelum melakukan terapi dengan flooding itu perlu adanya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara medis dan teknik flooding ini memang tidak bisa sekali kemudian langsung hilang rasa cemasnya atau rasa takutnya, tetapi memang dilakukannya secara bertahap. Kemudian yang keempat, assertiveness dan social skill training. Nah, di sini konselor itu melakukan konseling kepada konseli dengan kadang-kadang mereka merasa segan untuk menunjukkan ekspresi dan mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Dalam hal ini, keahlian seorang konselor behavioral kognitif itu sedang diuji. Salah satu strategi yang biasa digunakan adalah dengan behavioral rehearsal, di mana strategi ini membantu konseli dengan cara bermain peran atau role play. Konselor itu pada strategi ini memiliki peran sebagai seseorang yang berpengaruh terhadap konseli. Selanjutnya yang kelima ada partisipan modeling. Partisipan modeling akan efektif apabila digunakan untuk menolong seseorang yang mengalami kecemasan tapi tidak menentu dan bisa juga digunakan untuk menolong seseorang yang mengalami ketakutan sosial atau sosial fobia. Nah, ada beberapa langkah dalam melakukan partisipan modeling. Yang pertama, mengajarkan kepada konseli teknik relaksasi seperti mengambil nafas yang dalam. Ya, karena dalam seseorang mengalami ketakutan yang sudah saya jelaskan tadi itu ada ketegangan-ketegangan otot. Jadi perlu dilakukan teknik relaksasi yang baik, pengambilan nafas seperti itu. Langkah selanjutnya atau langkah kedua, konselor dan klien atau konseli berjalan bersama dan konselinya itu mengambil nafas dalam melakukan relaksasi tersebut. Kemudian langkah yang terakhir, konseli mempraktekkan apa yang telah dia pelajari. Berarti dia menirukan model yang menjadi modelnya. Dalam setiap langkah di atas konselor konselor itu hendaknya melakukan dukungan positif kepada setiap perilaku konseli dengan memberikan pujian. Selanjutnya, teknik yang keenam yaitu self-control prosedur. Teknik ini bertujuan untuk membantu konseli mengontrol dirinya sendiri. Metode ini juga menegaskan bahwa konseli adalah menganggap konseli sebagai agen aktif yang dapat mengatasi dan menggunakan pengendalian secara efektif dalam menghadapi masalah. Metode ini biasanya digunakan dalam kondisi di mana lingkungan terdapat penguatan atau dukungan secara jangka panjang dan secara natural. Nah, ada beberapa langkah dalam self-control prosedur itu. Yang pertama, meminta konseli secara teliti memperhatikan kebiasaannya. Jadi, konselinya itu diminta untuk mencari permasalahan apa sih yang ada di dirinya itu. Nah, setelah itu, langkah kedua, meminta kejelasan target atau tujuan yang ingin dicapai oleh konseli. Nah, biasanya cara yang bisa digunakan itu dengan menulis pada kertas tentang tujuannya dan membuat daftar hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai hal perubahan. Misalnya pada orang yang kecanduan merokok, itu bisa dituliskan di kertas itu bahwa apa sih targetnya, berarti kan targetnya itu berhenti merokok gitu. Nah, nanti dia juga menuliskan daftar-daftar atau list hal yang bisa dia lakukan
untuk untuk mencapai perubahan tersebut. Nah, langkah yang ketiga itu melaksanakan treatment. Jadi, ada beberapa cara juga, contohnya tuh, menghadirkan teman yang mendukung dan membuat kontrak dengan teman untuk program pengendalian diri. Jadi, eee, mung seperti ini, misalnya konselor itu memiliki teman, teman itu mendukung tapi secara benar-benar mendukung, tidak dibuat-buat dan sesuai dengan, kenyataan gitu. Jadi temannya itu mendukung dia, kemudian, dia membuat sebuah kontrak atau perjanjian dengan temannya, misalkan, untuk yang tadi saya contohkan dalam mengatasi kecanduan merokok, itu, si klien bisa mencontohkan atau memberikan, kata-kata, "Saya berhenti merokok, saya berhenti merokok," kepada temannya yang dia, anggap bisa menjadi atau mendukung dirinya gitu dalam program pengendalian diri. Yang terakhir ada cognitive restructuring. Nah, cognitive restructuring ini adalah metode yang paling berbeda dengan metode lainnya, karena metode ini menginginkan perubahan kognitif, tidak seperti metode lain. Karena adanya perubahan, eee, ber metode lain itu berhenti ketika adanya perubahan perilaku. Nah, dalam, teknik ini, menurut Beck dan dalam Baria, itu terapi kognitif meliputi usaha memberi bantuan kepada klien agar dapat mengevaluasi perilaku individu dengan kritis, dengan menitikberatkan pada hal-hal pribadi yang negatif. Jadi dengan mengkonstruksi pikiran konseli terhadap hal-hal negatif itu yang bersifat pribadi, diharapkan konseli itu bisa memiliki pola pikir yang baru yang lebih positif terhadap solusi pemecahan masalah yang sedang dia hadapi. Ya, untuk teknik atau metode kognitif behavior terapi cukup bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Fida. Selanjutnya, tahapan kognitif behavior terapi. Tadi kan udah ini ya, udah dijelasin tentang konsep dasar dan tadi juga tentang metode CBT dan sekarang tahapan kognitif behavior terapi atau CBT. Nah, apa namanya, tahapan dari CBT sendiri sudah pernah dirumuskan oleh Cassandra Umar Judi. Adapun tahapannya tuh sebagai berikut. Yang pertama itu asesmen dan diagnosa awal. Nah, pada tahap ini terapis melakukan asesmen, observasi, anamnesa, dan analisis gejala gitu, demi mencari diagnosa awal mengenai gangguan yang terjadi. Di tahap ini juga terapis memberikan dukungan dan semangat kepada klien untuk melakukan perubahan, dan juga pada tahap ini terapis dan klien juga mulai memperoleh komitmen gitu dari klien untuk melakukan terapi dan sama-sama mencari pemecahan masalah yang dialami oleh klien. Nah, setelah tahap asesmen dan diagnosa awal, itu ada tahap mencari emosi negatif, pikiran otomatis, dan keyakinan utama yang berhubungan dengan gangguan. Nah, pada tahap ini tuh terapis sudah mendapatkan komitmen dari klien untuk memodifikasi secara menyeluruh gitu, mulai dari pikiran, perasaan, sampai perbuatan. Nah, pada umumnya dalam sesi ini, pada tahap ini, klien juga cukup dapat menerima gitu penjelasan dari terapis, dan biasanya juga klien tertarik untuk mencoba bereksperimen dengan pikiran dan perasaannya. Namun seringkali mereka klien kesulitan untuk menerapkan teknik-teknik modifikasi pikiran dan perasaan karena sistem keyakinan mereka sudah membentuk perilaku yang gangguan itu.
Nah, setelah tahap ini ada tahap menyusun rencana intervensi. Pada tahap ini terapis apa ya istilahnya diharapkan untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip dari pemberian reinforcement dan punishment secara kreatif kepada klien dan orang-orang yang apa ya orang-orang yang di sekitarnya gitu dalam hidupnya klien gitu. Namun seringkali terjadi istilah dari apa namanya reinforcement dan punishment ini kurang bisa diterima sama klien, terutama pada klien dewasa ya. Karena apa ya? Oleh karena itu terapis biasanya menampilkan kreativitas dalam memberi istilah gitu. Jadi yang pada awalnya disebut reinforcement diubah menjadi konsekuensi positif dan yang awalnya disebut punishment diganti menjadi konsekuensi negatif. Setelah pada tahap yang ketiga ini, selanjutnya adalah tahap formulasi status, fokus terapi, intervensi tingkah laku lanjutan. Pada tahap ini, terapis itu mampu memberikan dukungan dan semangat kepada kemajuan atau progres yang telah kliennya lalui gitu. Dan juga terapis memiliki keyakinan untuk tetap fokus pada permasalahan utama. Nah, setelah tahap ini dilewati, yang terakhir itu adalah tahap pencegahan relapse. Pada tahap ini terapis itu dapat atau sama-sama berkomitmen dengan klien untuk melanjutkan terapi dalam sesi yang lebih jarang dengan melakukan metode self-help. Metode self-help ini sebenarnya adalah teknik sederhana yang pada dasarnya itu teknik menolong diri sendiri gitu, secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Dan juga pada tahap ini apa namanya terapis dan klien berkomitmen untuk secara aktif membentuk pikiran perasaan yang positif dalam setiap masalah yang dihadapi. Mungkin cukup sekian dari materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari CBT. Nah, yang pertama kita akan membahas kelebihan dari CBT. Di sini kelebihan dari CBT diantaranya, yang pertama, CBT ini dapat mengukur kemampuan interpersonal dan juga kemampuan dari individu. Yang kedua, CBT ini dapat membangun keterampilan sosial dari individu. Kemudian, CBT juga dapat melatih ketegasan, meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosialisasi, serta keterampilan dalam meningkatkan hubungan. Nah, kemudian CBT juga itu dapat menjadi pelatihan manajemen agresi dan juga resolusi konflik bagi individu. Nah, CBT ini tidak hanya berfokus pada sisi perilakunya saja ya, seperti namanya kan itu cognitive behavior therapy. Jadi di sini itu CBT berfokus pada perilaku dan juga kognitif dari individu. Nah, selanjutnya CBT ini memiliki teknik konseling yang bermacam-macam, tentunya teruji, selalu diperbaharui dan juga penetapan tujuannya serta tekniknya itu terjalin kolaborasi yang cukup baik antara konselor dan juga konselinya. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan oleh sesi konseling dalam CBT ini itu relatif singkat. Misalnya nih, sekitar 10 sampai dengan 25 sesi. Tapi itu tergantung dari jenis penyebab si kliennya masing-masing ya. Nah, sehingga kan jika waktunya singkat, bagi subjek yang anak-anak itu hasilnya akan segera dirasakan dan juga mereka akan lebih cepat untuk beraktivitas kembali, masuk sekolah misalnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, CBT juga dapat dilakukan perseorangan ataupun
oleh kelompok. Nah, di sini ada pengecualian ya untuk CBFT. Ini tuh kan untuk family. Jadi kelompok keluarga itu kan harus berkelompok kan yang namanya keluarga. Nah, oke, selanjutnya kita beralih pada kekurangan dari CBT. Yang pertama, CBT ini hanya dapat mengukur dan juga mengetahui kondisi dari konseli pada saat itunya saja. Nah, jika kondisi di luar konseli itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diukur. Kemudian selanjutnya, CBT ini mengabaikan faktor relasional penting yang ada di dalam terapi. Nah, di sini tuh maksudnya CBT itu tidak memberikan wawasan yang luas gitu. Jadi CBT hanya mengobati gejalanya saja, bukan penyebabnya. Nah, terus juga CBT ini tuh melibatkan kontrol dan juga manipulasi dari konselor. Jadi ada manipulasi dari si konselornya. Kemudian yang terakhir yaitu ada dalam CBT ini itu dibutuhkan motivasi yang besar karena ini kan menyangkut keinginan internal untuk perubahan perilaku dari si kliennya gitu. Jadi dalam CBT ini juga perilaku itu adalah kunci utama. Jadi ini kan menyangkut kognitif dan juga behavior ya. Jadi menyangkut kognitif dan perilaku dari individu. Jadi tadi perubahan perilaku individu itu kan pastinya membutuhkan motivasi yang sangat besar dari individu itu sendiri gitu. Oke, untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan CBT cukup. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya adalah aplikasi spesifik teknik CBT. Nah, pada pembahasan ini kita mengambil dua gangguan psikologis, yaitu yang pertama ada fobia dan yang kedua ada GAD atau General Anxiety Disorder. Nah, yang pertama ada fobia. Fobia merupakan ketakutan yang tidak wajar pada suatu kondisi atau objek tertentu, sehingga dari objek atau kondisi tersebut menghasilkan respon yang tidak wajar pula, yang berlebih ya pada individu, sehingga individu tersebut akan berusaha menghindar dan tidak akan pernah lagi ingin bertemu atau berada pada kondisi atau bertemu dengan objek tersebut. Nah, fobia ini karena memang tidak wajar ya, jadi kebanyakan orang itu fobia terhadap barang-barang atau kondisi yang kita anggap itu sepele. Misalkan kayak fobia air. Nah, air itu kan kebutuhan sehari-hari kita ya, tapi ada juga orang yang fobia dengan air. Atau mungkin ada fobia dengan minuman gula atau mungkin kopi dan sebagainya. Nah, pada tahun 1973 ada satu penelitian yang dilakukan oleh Gerder, Bancroft, Guth, Johnston, Matthews, dan juga Shaw. Mereka menggunakan 36 orang ya, menggunakan 36 sampel yang merupakan penderita gangguan fobia spesifik. Nah, dari 36 sampel ini, dari 36 penderita fobia ini diberikan perlakuan yang berbeda. Jadi mereka menggunakan 3 intervensi psikologis. Yang pertama ada desensitisasi sistematis, terus ada lagi sistem imagery flooding, dan juga yang terakhir ada psikoterapi asosiatif. Nah, dari ketiga intervensi tersebut, yang paling menunjukkan hasil positif itu yang paling bagus itu pada sampel yang diberikan perlakuan desensitisasi sistematis, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya desensitisasi sistematis itu menghadapkan atau mungkin bisa jadi individu yang memiliki fobia ini diberikan stimulus yang bisa menghasilkan atau menimbulkan rasa takutnya dia atau rasa cemasnya dia, namun si individu tersebut juga dilatih untuk rileks. Jadi dia dikasih stimulus yang menimbulkan rasa takut, tapi juga dia dilatih untuk rileks. Nah, yang selanjutnya ada gangguan kecemasan umum atau menyeluruh ya, GAD, General Anxiety Disorder. Gangguan ini ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya, padahal itu belum tentu terjadi ya, jadi cuma perasaan saja, dan perasaan itu akan meningkat dan mengganggu kayak aktivitas tubuh gitu. Nah, ciri-cirinya yang akan muncul pada orang dengan gangguan GAD ini, dia akan mengalami tegang ya atau mungkin gemetar seperti itu, was-was, khawatir, mudah lelah dan mempunyai kesulitan berkonsentrasi atau menemukan bahwa pikirannya menjadi kosong.
iritabilitas, ketegangan otot, dan juga kadang ada juga yang mengalami susah tidur. Nah, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Zaimah Dwi Arumsari ya 2019, dia melakukan penelitian kepada seorang yang memiliki kecemasan sosial dan menggunakan terapi kognitif perilaku. Nah, pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa individu tersebut mengalami penurunan dalam kecemasan sosialnya. Jadi, menurut saya kenapa kok aplikasi spesifik teknik CBT ini diberikan kepada orang yang mengalami kecemasan atau ketakutan karena kan kita sering mendengar istilah ya bahwasanya suatu ketakutan atau kecemasan itu harus dihadapi. Nah, dengan memberikan, stimulus atau mungkin dengan behavioral ya, dengan conditioning, dengan membiasakan individu yang memiliki gangguan tersebut, terhadap stimulusnya, dia akan terbiasa. Namun di sini namun dengan teknik ini, dibandingi dengan, perlakuan kognitif. Jadi nggak cuma dia terbiasa saja dengan, stimulus-stimulus yang menimbulkan respon maladaptif, tapi dia juga diberikan intervensi secara kognitif. Jadi dia terbiasa dan juga pikirannya pun bisa menjadi rileks dan lebih tenang dalam menghadapi stimulus yang menghasilkan respon maladaptif. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke. Yang terakhir setelah beberapa pemaparan poin tadi, kita akan membahas studi kasus atau contoh kasus yang ditangani oleh intervensi pendekatan yang ditangani menggunakan CBT ya. Nah, sebelumnya di sini tuh kita tahu ya permasalahan kecemasan ini itu dapat terjadi pada setiap individu, mau itu anak-anak, remaja, dewasa, atau bahkan mereka yang sudah lansia. Nah, dalam contoh kasus ini, itu kita mengangkat fenomena kecemasan sosial pada remaja. Nah, kecemasan terhadap lingkungan sosial itu kan ditandai dengan adanya perasaan ketidaknyamanan yang signifikan dan juga perasaan menghindar dari suatu situasi sosial, dan juga performa diri dari individu tersebut itu menimbulkan suatu perilaku tertentu. Nah, dalam contoh kasus ini, itu subjeknya merupakan seorang siswi kelas 8 di salah satu SMP negeri di Kota Malang. Nah, subjek ini berusia 12 tahun. Nah, subjek juga di sini ada sedikit informasi tentang subjek ya. Subjek itu merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Subjek dan keluarganya itu sebenarnya berasal dari Surabaya, namun ayahnya itu pindah bekerja dan sejak subjek kelas 2 SD itu telah berpindah ke Malang. Nah, selanjutnya berdasarkan dari hasil wawancara dari penelitian tersebut itu subjek menceritakan bahwa subjek merasa takut ketika harus berjalan sendirian di lingkungan umum, dan juga ia itu seringkali muncul keringat di badannya saat berjalan sendirian di lingkungan umum tersebut. Nah, subjek juga itu merasakan gejala-gejala tadi itu mulai dari SD kelas 5. Nah, sampai pada saat ini ya, ketika sekarang subjek duduk di bangku SMP kelas 8. Nah, subjek itu sampai sekarang masih merasa takut untuk berada di lingkungan ramai atau juga apalagi gitu menjadi pusat perhatian. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan pada ibunya, itu diketahui bahwa ibunya subjek itu merasa anaknya ini tipikal anak yang pemalu gitu. Nah, subjek juga kurang dapat bersosialisasi dengan orang lain secara luas. Jadi saat bersosialisasi itu subjek agak merasa kaku gitu. Nah, ketika berkumpul dengan keluarganya, subjek pun itu lebih sering berada di kamar dan hanya berkumpul dengan orang-orang tertentu saja. Nah, dari beberapa poin yang telah tadi disampaikan mengenai subjek, itu dalam memahami permasalahan yang dialami oleh subjek, maka dapat
ditangani dengan pendekatan kognitif perilaku atau model kognitif behavior terapi. Nah, CBT ini itu kan merupakan salah satu treatment yang didasarkan pada formulasi kognitif, kepercayaan individu, dan juga strategi perilaku yang dapat menjelaskan terbentuknya suatu gangguan. Nah, CBT ini juga merupakan pendekatan yang membentuk kemampuan individu, sehingga terapisnya itu sifatnya direktif dan sesi-sesinya itu mendidik gitu. Nah, kemudian sesi dalam proses CBT ini itu dapat dilihat sebagai suatu proses pembelajaran. Kemudian pertemuan dengan anak maupun orang tua itu dapat diterapkan untuk mengenalkan kemampuan yang akan diajarkan. Selain itu juga, itu adanya pekerjaan rumah atau biasa kita sebut PR gitu di luar sesi yang akan membuat individu dapat mempraktekkan kemampuan yang nantinya akan dibangun. Tentunya ini berdasarkan instruksi yang telah disampaikan oleh si konselornya gitu. Oke, cukup pemaparan studi kasus teknik CBT ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan 5. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan melalui via WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.